Saya dulu pernah melayani ada seorang anak muda saudara di Solo. Jadi saya dan suami di dalam pelayanan kita ketemu ya sama anak muda ini. Dia main gitarnya itu hebat, jago main gitar. Lalu saya bilang sama suami saya, aja dia pelayanan di gereja loh, dia punya karunia bagus. Lalu teman-teman di pelayanan bilang gini, Mbok tak kasih duit, nek kamu bisa bawa dia balik ke gereja. Dia itu sudah kepahitan sama orang gereja. Dia kepahitan sama orang Kristen. Lalu kami berdua, ya udahlah, coba yuk kita deket dia. Gak ada yang mustahil lah bagi Tuhan. Lalu kami main, dia dulu punya counter jualan HP. Kita datang, kita ngobrol. Kenapa kamu gak kembali ke Tuhan? Ngapain gereja-gerejaan orang Kristen tuh semua munafik. Gini. Ya sudah. Ya kita datang lagi saudara. Tapi sambil kita doakan Tuhan. Bawa dia kembali Tuhan. Karena dia punya karunia bagus ya. Tiba-tiba kami main ke toko HP-nya. Berdua sama suami. Tiba-tiba dia cerita. Bu, toko saya ini kan gabung sama rumah, saya tinggal di belakang, di depan toko. Kenapa? Ada setan. Wah Tuhan turut bekerja toh dalam segala perkara nih. Saya bilang, terus? Anakku sakit-sakitan terus. Jadi di rumah itu ada satu kamar yang sama yang punya rumah itu dia bilang tidak boleh dibuka. Jadi setiap kali anaknya lewat situ, teriak-teriak, ngomong setan, nunjuk-nunjuk ke kamar itu. Saya bilang sama dia, setan itu hanya bisa dilawan sama kuasa Tuhan. Biar kau tempel kertas merah, bendera merah, tidak bakal lari tuh setan. Amin. Ya hanya kuasa Tuhan yang sanggup. Oh gitu ya, terus aku harus bagaimana? Ayo kita persekutuan di rumahmu. Saya sama suami saya datang. Kita nyanyi-nyanyi di rumahnya, kita persekutuan, saya khotbah saudara, nggak dikasih PK loh, enggak. Jangan menganggap semua pelayan itu harus dapat PK, harus gini-gini ya. Saudara ayo kalau ada jiwa yang saudara gumuli, ayo karena satu orang bertobat, seisi surga bersorak. Dan ketika engkau bisa membawa satu jiwa kembali kepada Tuhan, engkau dapat mahkota kehidupan. Bilang amin. Lalu saudara kami datang setiap hari ke rumahnya. Setelah mulai kami pelayanan di situ, puji-pujian. Dia bilang ada perubahan. Anakku sekarang enggak pernah lagi nunjuk-nunjuk setan. Ya, kan saya doakan, saya pengurapan di rumah itu. Sekarang enggak pernah sakit-sakitan. Dulu uangnya itu bocor terus untuk anaknya berobat. Sekali sakit ke dokter anak tuh mahal. Puji Tuhan. Kita terus persekutuan di situ. Lalu saya mulai ngomong soal rokok. Dia perokok berat. Ya, perokok berat. Saya kasih tahu soal rokok gini-gini. Dia bilang, masa sih rokok menghalangi keselamatan? Ya nanti kamu rasa aja sendiri tubuhmu itu bait Allah, bait Roh Kudus gini-gini. Besoknya kita satu saat datang dia bilang ini, Bu, aku tadi malam dibangunkan loh tengah malam. Kenapa? Tiba-tiba disuruh baca Alkitab, pas aku baca, tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu itu bait Allah, bait Roh Kudus? Jangan barang siapa membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia. Saya langsung ingat itu rokok Bu. Langsung saya remet-remet, sejak hari itu dia berhenti rokok. Amin. Yang perokok katakan amin. Gak ada yang mustahil bagi Tuhan, amin. Akhirnya dia lepas rokok saudara. Ya. Segala prinsip-prinsip yang dulu dia pegang bukan berdasarkan kebenaran. Mulai diubah Tuhan karena mendengar firman. Satu kali dia cerita sama saya dan suami begini. Saya mau cerita sama kalian. Kenapa? Saya itu kan jualan HP. Itu biasa. Kalau maling itu ada bus turun dari Surabaya di terminal. Gak lama maling itu datang ke tokonya. Bawa karung. Bos, 15 juta aja. Saya nggak lihat lagi barangnya. Ada handphone, ada iPad, ada laptop. Satu karung, dibayar saudara.
lalu dilihat dijual, dia dapat keuntungan bisa berlipat ganda. Tapi itu barang hasil curian. Dia mulai terbuka karena kebenaran mulai mengusik hatinya. Alkitab berkata kebenaran itu memerdekakan orang. Amin. Loh, dulu ketika dia belum mengenal firman, buat dia itu keuntungan. Makin sering maling datang, makin seneng, makin dapat cuan. Tapi apakah itu yang Tuhan mau? Apakah itu keberuntungan di mata Tuhan? Banyak orang hari ini dengan cara-cara yang salah cari uang. Saya bilang sama dia, oh aku ngerti sekarang. Kenapa anakmu sakit-sakitan terus? Saudara dengar baik-baik. Sering kali uang kita tuh bocor. Yang pertama, karena uang itu didapat bukan dari hasil kebenaran. Tapi untung. Bocornya di mana? Anaknya sakit, kemalingan rumahnya, mobilnya rusak. Yang kedua, uang itu bisa bocor kalau saudara nggak pernah menabur, pelit. Nggak usah angkat tangan yang pelit. Ya, saya khotbah nih. Saudara tidak pernah menabur, ingat uang itu bukan dari kita, kekuatan kita loh. Itu Tuhan titipkan. Tuhan titipkan, ya. Kalau kita nggak pernah nabur, ya, kolekte aja kalau mau kolekte tuker duit dulu di warung. Sampai supir taksi tahu loh, saya pernah naik taksi di Jakarta. Dia kasih kembali saya uang 1000-1000-an. Pak, ini kenapa uangnya begini semua loh? Ibu mau ke gereja toh? Biasa orang Kristen kalau tukar uang minta kembalian kecil bu untuk kolekte katanya. Sampai supir taksi tahu. Bikin malu nggak orang Kristen itu? Kenapa saya bicara ini ya? Saya enggak ngomong sama Pak Michael tuh nggak pernah singgung-singgung duit loh kalau ngomong sama saya. Tapi kalau saya bicara soal ini berarti nih ya ada roh-roh pelit di sini. Maaf ya, maaf. Saya paling enggak mau dititipin sponsor. Apalagi kalau saya khotbah di gereja, Bu, tolong ya nanti khotbahin tentang perpuluhan ya. Saya langsung gini, pret. Saya paling tidak mau dititipin khotbah. Tapi kalau Tuhan bicara, saya kasih tahu. Amin. Engkau akan melihat tahun kemurahan Tuhan. Kalau engkau menabur, saudara. Menabur. Saya ngomong ini benar karena saya pun melakukan itu. Dan hidup saya diberkati Tuhan. Amin yang kenceng. Biasa aja. Gak usah sambil kepahitan. Amin. Benar saudara. Sering kali berkat kita tuh bocor. Tuhan bilang belalang pelahap datang. Harusnya engkau hanya mengembalikan milik Tuhan 1/10, akhirnya yang bocor jadi 25%. Benar ini. Sakit, berobat. Itu belalang pelahap loh. Ya, mobil tabrakan bocor ban atau rusak, akhirnya kau perbaiki habis puluhan juta. Itu juga belalang pelahap. Mari kita mulai, jangan cuma berdoa untung tiap tahun, untung, tapi nggak pernah mau menabur. Emang Tuhan itu siapa? Mau kita bohongin? Lakukan prinsip firman Tuhan. Siapa yang menabur, dia akan menuai. Jangan pakai kain-kain merah, jangan pakai apa-apa itu, makan manis supaya berkatnya manis. Pret. Emang Tuhan bisa direkayasa? Hello? Ya, enggak bisa saudara. Ketika kita melakukan firman, maka itu terjadi kalau kita mengimani. Ya. Jadi begitu. Nah dia ini karena dia ambil jual hasil-hasil begitu, dia bilang saya ini kok kelihatannya laku toko saya tapi enggak ada hasilnya ya, anakku sakit gini-gini. Oh makanya itu saya bilang bertobat. Sejak saat itu dia mengubah. Maling datang kasih dia tolak. Enggak. Kenapa? Itu dari hasil yang tidak benar. Pertama, malingnya heran enggak? Saudara ikut Yesus itu bikin orang heran dengan imanmu, amin? Ya, amin. Jangan terima uang dari hasil yang enggak benar. Apalagi jadi perempuan simpenan, ani-ani. Jangan, ya rebut suami orang, minta uangnya. Ya, bertobat saudara. Penghukuman sudah tersedia bagi orang-orang yang sengaja melakukan dosa.
Lalu saudara, kami layani dia, ya dia mulai berubah, paradigmanya ini mulai dirubah. Yang dulu merupakan keuntungan, sekarang dianggap rugi. Akhirnya dia mulai jual yang benar. Dia ngomong sama kita, surut penghasilan, surut, menurun. Tidak seperti dulu, tapi yang kami bingung, di tengah surutnya itu dia bisa beli rumah. Wow, enggak Tuhan? Dulu banyak, nggak pernah bisa beli rumah. Ketika surut, malah bisa beli rumah. Karena hidup mulai bertobat, saudara. Dan sampai ya hari ini, kemarin kami ketemu dia, masih setia melayani Tuhan. Masih setia melayani Tuhan. Tapi saya ingat di tengah-tengah surutnya, dia kadang cerita, nggak bisa beli susu anak. Saya dan suami waktu itu belum kaya, belum. Kami punya berkat yang cuma sedikit buat kami juga pas. Kami pergi beliin susu anaknya. Kami datang ke rumahnya bawa susu 2 kaleng, kita kasih saudara. Dan Alkitab berkata kalau engkau berbuat kebaikan, itu dengan sama dengan orang yang membuang roti ke dalam air. Memang kelihatan tenggelam, tapi dia akan muncul kembali beberapa saat kemudian. Amin. Kebaikanmu, taburanmu tidak akan pernah tenggelam. Sebab Tuhan memperhitungkan. Dan kalau engkau mau melihat hidupmu diberkati, banyak-banyaklah menabur. Amin. Bilang kanan kirimu, jangan pelit, banyak menabur. Cepat ngomong. Ya, apalagi bapak-bapak terutama. Yang selalu pakai otak hitung-hitungan. Ya. Bilang, ya, jangan pelit, menabur. Loh itu hukum Tuhan saudara, itu hukum Tuhan. Saya ngomong begini bukan karena saya pendeta. Maaf saya gak makan uang kolektor, saya YouTuber. Gak usah tepuk tangan, biasa aja. Ya, benar. Kenapa saya diberkati? Karena saya juga menabur. Saya juga mau melihat pekerjaan Tuhan. Tuhan itu tidak pernah berhutang. Tidak usah kita rekayasa seperti apapun. Karena Tuhan melihat hidup kita.